Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada bab yang sama, yaitu bab aritmatika sosial dengan subbab diskon atau rabat, pajak, bruto, tara, dan neto. Diskon, sudah tidak asing lagi di telinga ya. Diskon itu merupakan potongan harga. Nah, besar diskon itu bisa pakai rumus D sama dengan persentase dari diskon dikali harga pembelian. Kemudian harga barang setelah didiskon. MD sama dengan harga pembelian dikurangi diskon. Jadi gini, misalnya kamu pergi ke mall. Di sana kamu beli baju dan kamu melihat harganya. Awalnya harganya tuh 200.000. Harga awal 200.000. Terus ada diskon 50%. Berarti berapa sih harga baju setelah mendapatkan diskon? Itu kita menggunakan rumus yang ini. Gitu. Kalau kita mau cari diskonnya berapa, berarti pakai rumus yang ini. Nah, bisa kita lihat keterangan di sini ya. D itu diskon. P persen itu adalah besar diskon atau potongan harga dalam bentuk persen. Misalnya 50%, 17%, 25% diskonnya gitu. M, harga pembelian atau lebih mudahnya M itu modal gitu ya. MD itu adalah harga barang setelah didiskon. Oke, langsung ke contoh kasus. Kia membeli tas seharga Rp150.000. Kia mendapatkan diskon sebesar 15%. Tentukan A. Besar diskon, B. Harga tas setelah didiskon. Nah, kita cari yang A dulu nih, harga diskon. Diketahui di dalam soal itu, harga tas awalnya yaitu 150.000. Kemudian mendapatkan potongan dengan persentase 15%. Terus yang ditanyakan adalah berapa sih besar diskonnya? Nah, D sama dengan P persen dikali M. Tadi P persennya 15% ya, dikali harga pembelian yaitu 150.000. Nah, 15% ini kalau kita buat menjadi pecahan yaitu 15 per 100 dikali 150. Di sini 150 merupakan pembilang atau letaknya di atas. Dia kan per 1 ya, maka penyebutnya 1, pembilangnya 150.000. Bisa kita coret nih atas sama bawah. Yang atas tuh punya nolnya 4, yang di bawah 2. Sedangkan yang harus kita coret adalah yang nolnya sama. Kalau di bawah kita coret 2, atas juga kita harus coret 2 nolnya. Tinggal tersisa 15 dikali 100.500 atau 15 dikali 15 yaitu 225. Kita tambahkan nolnya di belakang 2, jadilah 22.500 gitu. Berarti diskonnya itu 22.500. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa sih harga baju setelah didiskon? Nah, MD sama dengan harga asli 150.000 dikurangi diskonnya yaitu 22.500 sehingga harganya menjadi 127.500. Kemudian pajak. Pajak itu artinya pungutan wajib. Nah, kalau misalnya kamu beli motor atau orang tua kamu beli motor, kita mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pajak itu dibayar tergantung dari berapa harga barang tersebut, gitu. Nah, besarnya pajak itu bisa menggunakan rumus P sama dengan P persen dikali M, atau P persen ini merupakan besar pajak dalam bentuk persen dikali harga barang. Kemudian harga barang setelah pajak. MP sama dengan harga barang ditambahkan dengan pajaknya gitu. Keterangannya bisa dibaca di sini ya.
Contoh kasus, Pak Adi membeli sebuah kulkas seharga Rp3.500.000. Pak Adi dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berapa uang yang harus dibayarkan oleh Pak Adi? Nah, yuk kita jawab. Tadi diketahui bahwa harga kulkasnya itu bisa kita simpulkan dengan M, Rp3.500.000. Kemudian persentase P-nya yaitu 10%. Kita masukin ke rumus untuk mencari besarnya pajak ya. P sama dengan P persen dikali M. Tadi P-nya yaitu 10% dikali Rp3.500.000. 10% ini bisa kita tulis menjadi pecahan yaitu 10/100. Kita coret nih, sama-sama punya 0. Coret 1, coret 1. Nah, di bawahnya masih ada 0. Di atas masih ada 0. Nah, terus kita coret 0 di sini untuk 0 yang di 3.500.000. Tinggal sisa 35.000 atau bisa kita tulis Rp350.000. Nah, pajaknya Rp350.000. Sedangkan tadi harga kulkasnya Rp3.500.000. Berarti kalau berapa uang yang harus dibayar Adi? Berarti harga awal ditambahkan dengan harga pajak. Sesuai dengan rumus yang ini ya. Maka jawabannya adalah Rp3.850.000. Kemudian bruto, neto, dan tara. Nah, bruto ini merupakan berat suatu barang dengan kemasannya atau wadahnya atau tempatnya. Misal gini, ini ada kotak yang mempunyai berat dan di dalamnya ada jeruk-jeruk. Nah, bruto ini merupakan berat dari jeruk beserta wadah-wadahnya, gitu. Kalau neto, itu berat besi tanpa kemasan. Jadi berat hanya jeruk-jeruknya saja. Kotaknya tidak dihitung. Kemudian tara itu berat tempat suatu barang. Jadi berat kotaknya aja. Hubungan antara bruto, neto, dan tara dirumuskan dengan bruto sama dengan neto ditambah tara. Terus kalau yang ditanyakan neto, berarti bruto dikurangi tara. Kalau yang ditanyakan tara, berarti bruto dikurangi neto. Atau bisa juga kamu hafalkan salah satu rumusnya saja. Yang di atas misalnya, bruto sama dengan neto plus tara, boleh. Kemudian persentase neto dan tara dapat dirumuskan dengan persentase neto sama dengan, lagi-lagi yang di atas pasti neto ya. Neto per bruto. Kenapa bruto? Karena bruto itu mencakup keseluruhan berat. Berat kotaknya juga berat isi di dalam kotak. Gitu. Dikali 100%. Terus kalau ditanyakan tara, persentase tara sama dengan yang di atas tara dibagi bruto lagi. Sama dikali 100%. Jadi yang membedakan antara neto dan tara hanya di bagian atasnya saja. Contoh kasus. Ibu membeli 5 kaleng susu. Di setiap kaleng itu tertulis neto 0,8 kg. Setelah ditimbang ternyata berat seluruh kaleng susu tersebut 5 kg. Berapakah bruto, tara, persentase tara, dan persentase neto? Jawab. Brutonya tadi adalah 5 kg. Itu per kaleng, per 5 kaleng. Jadi kalau satu kalengnya berapa kilogram? Maka 5 kg dibagi 5 kaleng, berarti satu kalengnya 1 kg. Neto yang diketahui dalam soal yaitu 0,8 kg. Nah, untuk mencari tara tadi kita bisa menggunakan rumus tara sama dengan bruto dikurang neto. Bruto 1 kg dikurangi netonya 0,8 kg. Hasilnya taranya 0,2 kg. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah persentase dari tara. Persentase tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Taranya 0,2
per brutonya 1 dikali 100%. Nah, ini 0,2 nih. 0,2 dibagi 1 kan 0,2. Kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 2/10 dikali 100%. Nah, di sini di penyebutnya ada 0, 1. Di pembilang ada 0 dan 1. Sama-sama kita coret. Kemudian 2 dikali 10, 20. Jangan lupa persennya ditulis, maka 20% taranya. Selanjutnya kita cari neto. Persentase neto sama dengan neto per bruto dikali 100%. Netonya 0,8. Dibagi brutonya tadi 1 kg. 1 ya ditulis, dikali 100%. 0,8 dibagi 1, 0,8. Nah, 0,8 kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan berarti 8/10. Bisa kita coret nih 0 ya. Coret. Tinggal 8 dikali 10 yaitu 80. Jangan lupa persennya, maka 80%.